Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Fatkia Wakfi Arifah, akan membahas tentang generasi muda dalam membangun moderasi beragama di Indonesia. Ancaman terbesar yang dapat memecah belah kita sebagai sebuah bangsa adalah konflik berlatar belakang agama, terutama yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan. Mengapa? Karena agama, apapun dan dimanapun, memiliki sifat dasar keberpihakan yang syarat dengan muatan emosi dan subjektivitas tinggi, sehingga hampir selalu melahirkan ikatan emosional pada pemeluknya. Bahkan, bagi pemeluk fanatiknya, agama merupakan benda suci yang sakral, angker, dan keramat. Alih-alih menuntun pada kehidupan yang tentram dan menenteramkan, fanatisme ekstrim terhadap kebenaran tafsir agama tak jarang menyebabkan permusuhan dan pertengkaran di antara mereka. Konflik berlatar agama ini dapat menimpa berbagai kelompok atau madhab dalam satu agama yang sama, atau terjadi pada beragam kelompok dalam agama-agama yang berbeda. Biasanya, awal terjadinya konflik berlatar agama ini disulut oleh sikap saling menyalahkan tafsir dan paham keagamaan, merasa benar sendiri, serta tidak membuka diri pada tafsir dan pandangan keagamaan orang lain. Kita harus belajar dari pengalaman pahit sebagian negara yang kehidupan masyarakatnya karut-marut, dan bahkan negaranya terancam bubar akibat konflik sosial politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Keragaman di bidang apapun memang meniscayakan adanya perbedaan, dan perbedaan dimanapun selalu memunculkan potensi konflik. Jika ini tidak dikelola dengan baik dan disikapi dengan arif, potensi konflik ini dapat mengarah pada sikap ekstrim. Daya rusak konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama tentu akan lebih dahsyat lagi. Mengingat watak agama yang menyentuh relung emosi terjauh di dalam setiap jiwa manusia. Padahal, tak jarang perbedaan yang diperebutkan itu sesungguhnya sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh manusia yang terbatas, bukan kebenaran hakiki yang merupakan tafsir tunggal yang paling benar dan hanya dimiliki oleh Tuhan yang Maha Benar. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yaitu dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tidak kekerasan. Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrim dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrim, meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsiran selainnya. Kelompok ini bisa disebut ultrakonservatif. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang ekstrim mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain. Indonesia Emas 2045 adalah sebuah masa kejayaan di mana bangsa ini mendapatkan bonus demografi. Penduduk produktif akan melimpah, dan ini harus kita berdayakan dengan baik
agar dapat menjadi sumber daya pembangunan. Jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, tentu akan menjadi mafsadah yang akan menjadi titik balik kehancuran Indonesia. Sasaran utama kelompok ekstremis, bahkan teroris, adalah kaum muda, atau kini diistilahkan dengan kelompok milenial. Jumlahnya mencapai 34% dari total penduduk Indonesia yang kini sekitar 265 juta. Berbagai cara mereka lakukan agar kaum muda Indonesia tidak menjadi berkah, tetapi menjadi musibah. Dengan demikian, kita menghadapi ancaman ekstremisme terorisme yang tumbuh seperti jamur di musim penghujan. Di kalangan mahasiswa sendiri, menurut lembaga survei, mencapai 39% terbuka intoleran. Kalangan milenial memiliki peran penting sebagai agen moderasi beragama. Milenial dapat disosialisasikan muatan moderasi beragama di kalangan masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan rukun. Moderasi dalam beragama dapat terlihat melalui 4 indikator. Di antaranya, yang pertama, adanya komitmen kebangsaan yang kuat. Yang kedua, sikap toleran terhadap sesama. Yang ketiga, memiliki prinsip menolak tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, serta menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Moderasi beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan guna menciptakan keberagaman yang inklusif. Langkah tersebut diantaranya dengan memasukkan muatan moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan, mengembangkan wawasan multikultural dan multireligius di kalangan masyarakat, mengintensifkan dialog antar umat beragama berbasis komunitas, dan melibatkan seluruh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi lintas budaya dan agama, khususnya di kalangan generasi muda atau generasi milenial. Yang terakhir, yaitu buah moderasi adalah kerukunan, dan kerukunan adalah modal penting membangun bangsa. Di tangan pemudalah masa depan Indonesia. Majulah generasi muda, majulah Indonesia. Radio.